Halo para pencinta buku, selamat datang di Ayah Baca Buku. Kali ini kita akan bahas buku yang cocok banget buat kita yang nggak lepas dari gadget dan internet. Judulnya The Shallows, What the Internet is Doing to Your Brains, karya Nicholas Carr. Buku ini bukan cuma bikin kita berpikir ulang tentang kebiasaan online kita, tapi juga membuka mata tentang efek jangka panjang internet ke otak kita. Prolog. Ingat nggak dulu, waktu internet belum begitu populer, kita lebih banyak baca buku, ngobrol face to face, dan fokus ke satu hal lebih lama. Tapi sekarang kita jadi gampang terdistraksi, fokus susah banget, dan lebih suka cari info secara cepat di internet. Kira-kira kenapa ya bisa berubah? Nah, di buku ini, Nicholas Carr memberitahu kita jawabannya. Sinopsis. Nicholas Carr menguraikan bagaimana internet diam-diam mengubah pola pikir kita. Dulu kita bisa dengan mudah tenggelam dalam buku yang tebal atau tugas yang rumit. Tapi seiring waktu, karena seringnya kita berselancar di dunia maya, otak kita pun terbiasa dengan informasi cepat dan instan. Akibatnya, kemampuan kita untuk berpikir dalam, menganalisis, dan fokus mulai terkikis. Internet membuat kita jadi pemikir dangkal karena semuanya serba cepat dan serba instan. Latar belakang penulis. Carr bukan orang sembarangan. Dia seorang penulis dan jurnalis teknologi yang sudah lama mengamati dampak internet pada hidup kita. Bahkan, dia juga merasa bagaimana teknologi ini mengubah cara berpikirnya sendiri. Tulisannya di tahun 2008 yang berjudul Is Google Making Us Stupid menjadi dasar dari buku ini dan membuat kita bertanya, apa benar internet bikin kita jadi nggak pintar lagi? Poin utama buku ini. 1. Internet mengubah otak kita. Internet bikin kita terbiasa berpikir cepat tapi dangkal. Fokus jadi berkurang, sulit untuk membaca panjang, dan seringnya kita lompat dari satu informasi ke informasi lain tanpa mendalami. 2. Hubungan sosial terganggu. Waktu untuk percakapan yang mendalam dengan keluarga atau teman berkurang karena banyaknya waktu di internet. 3. Membaca yang dangkal. Cara kita menyerap informasi pun berubah. Artikel panjang atau buku jadi terasa lebih sulit untuk dihabiskan karena otak kita terprogram untuk baca yang cepat-cepat. 4. Evolusi otak. Otak kita berevolusi sesuai teknologi. Sayangnya, ini bisa bikin kita kehilangan kemampuan berpikir kritis dan dalam. Analisa buku ini. Buku ini bukan hanya kritik tentang internet, tapi sebuah eksplorasi mendalam tentang bagaimana otak kita sebenarnya bekerja dan bereaksi terhadap teknologi modern. Nicholas Carr memberikan gambaran bahwa otak manusia memiliki sifat neuroplastisitas atau kemampuan beradaptasi. Artinya, semakin kita sering menggunakan internet, pola pikir kita akan berubah seiring kebiasaan tersebut. Di awal buku, Carr menggambarkan otak sebagai sesuatu yang lentur, yang bisa berubah sesuai dengan pola aktivitas kita. Saat kita membaca buku fisik, kita melatih otak untuk fokus dan menganalisis informasi secara mendalam. Tapi saat kita menggunakan internet, otak kita dilatih untuk lebih cepat berpindah dari satu informasi ke informasi lain. Ini menyebabkan apa yang disebut Carr sebagai pemikiran dangkal atau shallow thinking. Perubahan yang fundamental dari fokus ke distraksi. Carr menjelaskan bahwa pola pikir mendalam yang dibangun oleh kebiasaan membaca buku fisik dan aktivitas analitis yang memerlukan konsentrasi tinggi mulai tergantikan. Internet dengan desain yang penuh distraksi dari hyperlink hingga notifikasi memaksa otak untuk berpikir cepat dan superficial. Akibatnya, kita terbiasa mengolah informasi secara sekilas tanpa memberi ruang untuk refleksi atau pemahaman yang mendalam. Efek pada kognisi dan konsentrasi. Efek paling nyata yang Carr bahas adalah penurunan kemampuan kita untuk fokus dalam waktu lama. Dalam studi yang Carr kutip, terlihat bahwa banyak orang kini mengalami kesulitan membaca teks panjang. Sebelum adanya internet, rata-rata orang mampu memusatkan perhatian mereka ke satu aktivitas dalam waktu yang lama. Tapi sekarang, kebiasaan berpindah-pindah informasi membuat kita mudah terdistraksi dan kehilangan minat lebih cepat. Ini menurut Carr adalah hasil dari pelatihan ulang otak kita oleh internet yang mendorong multitasking dan pembacaan singkat. Pengaruh pada hubungan dan empati.
Lebih dalam lagi, The Shallows mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak internet pada kualitas hubungan kita. Karena perhatian kita seringkali terpecah antara interaksi di dunia nyata dan berbagai perangkat digital. Kita juga jadi kurang hadir sepenuhnya dalam percakapan. Ini berdampak pada cara kita memahami orang lain, bahkan keluarga ataupun teman terdekat. Karena menunjukkan bahwa komunikasi digital cenderung memicu interaksi yang dangkal dan kurang personal. Kita lebih sering mengirim pesan singkat atau emoji daripada benar-benar meluangkan waktu untuk mendengarkan. Dampak pada identitas dan kesejahteraan. Ada argumen mendalam yang Carr angkat terkait identitas manusia. Jika dulu kita terbentuk dari buku yang kita baca atau percakapan yang kita alami secara mendalam, kini identitas kita semakin terfragmentasi oleh persona online yang kita tampilkan. Media sosial dan internet membuat kita lebih sering menampilkan diri daripada benar-benar menjadi diri kita. Ini mengarahkan pada penurunan tingkat kepuasan diri dan bahkan stres karena kita sering kali merasa harus menyesuaikan diri dengan harapan-harapan yang ada di dunia maya. Mesin cetak versus internet. Carr juga menggunakan sejarah untuk memberikan konteks. Dia membandingkan dampak internet dengan dampak mesin cetak pada abad ke-15. Mesin cetak memicu revolusi besar dalam cara manusia membaca, berpikir, dan belajar. Namun, bedanya mesin cetak memperdalam pemikiran kita, sedangkan internet menurut Carr cenderung menipiskannya. Internet dengan informasi yang serba cepat dan instan cenderung menghilangkan kedalaman yang dibawa oleh era buku. Apakah solusi tersedia? Meski The Shallows tampak kritik, Carr tidak sepenuhnya menolak internet. Sebaliknya, dia mengingatkan kita agar kita lebih bijak dalam penggunaannya. Salah satu solusi yang diajukan adalah kembali membangun kebiasaan membaca yang mendalam atau deep reading. Carr juga menyarankan bahwa dengan sadar memisahkan waktu antara waktu online dan waktu offline, kita bisa merestorasi keseimbangan. Bukan anti internet, tapi pro refleksi. Pada akhirnya, pesan mendalam yang diangkat adalah bahwa Carr bukan anti teknologi. Buku ini merupakan panggilan untuk lebih reflektif, atau teknologi membantu kita berkembang atau justru membuat kita kehilangan sesuatu yang berharga. Carr mengajak kita berpikir tentang cara untuk mempertahankan kualitas hidup dan koneksi manusiawi di tengah dunia digital yang serba cepat. Pesan moral atau pembelajaran. Kita harus bisa mengontrol cara kita pakai internet, bukan malah dikontrol sama internet. Keseimbangan antara dunia online dan offline sangat penting, apalagi untuk kesehatan mental kita. Kelebihan buku ini adalah gaya bahasa Carr yang mudah dimengerti. Contoh-contoh yang dia kasih pun relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kekurangannya ada bagian yang agak teknis, terutama buat pembaca yang tidak terbiasa dengan istilah-istilah teknologi. Buku ini saya rekomendasikan buat kalian yang sering merasa susah fokus atau yang pengen tahu efek internet pada cara berpikir kita. Buku ini bisa menjadi pengingat buat kita agar lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi. Kesimpulan, The Shallows memberikan perspektif menarik tentang dampak internet. Carr ingin kita lebih sadar dan bijak dalam menggunakan teknologi. Internet itu netral, tapi semua kembali ke kita gimana cara kita memakainya. Tonton video ini gimana menurut kalian? Setuju nggak sama pendapat Nicholas Carr? Kasih pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ayah Baca Buku. Sampai jumpa di video selanjutnya.